Norwegia adalah negara Skandinavia di Eropa Utara dengan wilayah pegunungan Fjord dan juga garis pantai panjang. Populasi sekitar 5,5 juta jiwa dengan bahasa resmi Bokmål, Nynorsk dan juga bahasa Sami. Sejarahnya pernah bersatu dengan Denmark dan juga Swedia dan merdeka tahun 1905. Sistem pemerintahannya monarki konstitusional dengan ekonomi maju berbasis minyak, gas, energi hidro, dan juga perikanan. Norwegia dikenal sebagai negara sejahtera dengan fokus pada kebijakan iklim meskipun masih bergantung pada industri migas. Titik koordinat dan luas Norwegia membentang antara garis lintang 57 derajat dan 81 lintang utara, dan garis bujur 4 derajat dan 31 bujur timur. Titik paling utaranya adalah Nordkapp, Tanjung Utara di Pulau Magarato. Sementara titik paling selatannya adalah Lindesnes. Negara ini membentang sekitar 1752 km. Dari utara ke selatan yaitu 1089. Batas wilayah Norwegia. Norwegia adalah sebuah negara Nordik di semenanjung Skandinavia di bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, Rusia, Inggris Raya di barat daya, dan 1000 km dari Islandia di arah barat. Pantainya yang berada di Samudra Atlantik Utara dan Laut Barents adalah lokasi dari Fjord Ternal. Skanbard dan Jan Mayen berada di bawah kedaulatan Norwegia berdasarkan Traktat Svalbard. Norwegia memiliki sebuah pulau bernama Bouvet yang terkenal di Samudra Atlantik bagian selatan. Luas total dari negara Norwegia adalah 385,207 km persegi. Kondisi geografis di Norwegia. Yang pertama, perubahan iklim, dan yang kedua, kerusakan alam. Dua faktor tersebut yang sedang dihadapi dunia saat ini. Beberapa negara telah merasakan dampak dari perubahan iklim, seperti negara-negara yang terletak pada wilayah Arktik. Perubahan cuaca yang ekstrim menjadi lebih sering terjadi karena air laut yang terus meningkat akibat melelehnya es kutub utara dan selatan. Perubahan iklim dapat memicu konflik dan membuat beberapa daerah tertentu menjadi tidak bisa dihuni. Perubahan iklim membawa efek buruk pada lingkungan dan kehidupan masyarakat di wilayah Arktik. Kenaikan suhu di wilayah Arktik mempengaruhi kondisi es laut, glacier, dan juga tutupan salju yang jika mencair berbahaya untuk keamanan geografis negara-negara Arktik. Perubahan iklim juga mempengaruhi keamanan akses air bersih dan perairan di Arktik. Akses terhadap air bersih telah menjadi isu berlangsung cukup lama di wilayah Arktik, dan isu ini semakin diperburuk dengan adanya perubahan iklim yang mengakibatkan kenaikan suhu dan melelehnya es kutub utara, yang kemudian membawa dampak pada keseimbangan pergerakan permukaan air dan air tanah di kawasan Arktik, yang membawa efek pada akses air bersih, implikasi dan juga melelehnya lapisan es. Terbukanya lahan yang tertutup salju akan menyerap lebih banyak panas pada pemantulannya ke atmosfer. Kehidupan sosial masyarakat Norwegia saat ini, hampir 50 tahun Norwegia terbuka menjadi negara populasi imigran yang besar dan terus menghadapi tantangan kritis untuk melakukan integrasi antara buruh imigran dan juga masyarakat Norwegia. Gideonjom Torgeir Mortensen, seseorang berkebangsaan Norwegia, melakukan pengamatan mengenai integrasi buruh imigran dalam proses tenaga kerja. Ia mengemukakan bahwa keturunan imigran memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan dibandingkan dengan orang-orang mayoritas pribumi. Keturunan imigran mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja, namun apabila telah berhasil, maka penerimaannya akan sama dengan penduduk asli Norwegia pada umumnya.
Potensi utama Norwegia terletak pada kekayaan sumber daya alamnya, terutama minyak dan gas, serta makanan laut salmon yang menjadi pendorong utama ekonominya. Selain itu, Norwegia memiliki keunggulan di bidang energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air yang mendominasi bauran energinya. Negara ini juga memiliki ekonomi yang diversifikasi, termasuk sektor jasa, teknologi, manufaktur, dan pariwisata, serta dikelola dengan baik melalui dana kekayaan negara, dana abadi untuk berkelanjutan ekonomi jangka panjang. Kehidupan sosial masyarakat Norwegia saat ini, hampir 50 tahun Norwegia terbuka menjadi negara populasi imigran yang besar dan terus menghadapi tantangan kritis untuk melakukan integrasi antara buruh imigran dan juga masyarakat Norwegia. Gideonjom Toger Mortensen, seseorang berkebangsaan Norwegia, melakukan pengamatan mengenai integrasi buruh imigran dalam proses tenaga kerja. Ia mengemukakan bahwa keturunan imigran memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan dibandingkan dengan orang-orang mayoritas pribumi. Keturunan imigran mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja, namun apabila telah berhasil, maka penerimaannya akan sama dengan penduduk asli Norwegia pada umumnya. Berdasarkan paradigma pembangunan Norwegia, mengenalkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pasar, seperti privatisasi, deregulasi, dan reformasi neoliberal lainnya, pada administrasi publik yang kemudian diikuti dengan integrasi ekonomi dan politik dengan Eropa. Pentingnya menjelaskan globalisasi terletak pada asumsi bahwa integrasi ekonomi dan politik telah mentransformasi ideologi dan struktur institusi domestik, terutama pada hubungan kuasa serta orientasi-orientasi normatif dan kognitif. Sehingga Norwegia mengarah pada pendekatan top-down. Model Nordik yang diterapkan di Norwegia seringkali melibatkan perencanaan dan regulasi pemerintahan yang kuat untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Masyarakat Norwegia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintah dan sejarah kerjasama yang kuat untuk mencapai kompromi melalui proses demokrasi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan dari atas ke bawah dengan dukungan masyarakat. Salah satu keunggulan utama di Norwegia adalah sistem pelaporan yang responsif dan juga berbasis data. Proses dimulai dengan identifikasi dini oleh sekolah, layanan kesehatan, dan masyarakat yang berperan aktif dalam menggali tanda-tanda kekerasan atau penelantaran anak. Jika ada indikasi berbahaya, proses segera dikirim ke Barnevernet, Badan Perlindungan Anak di Norwegia. Setelah menerima laporan, tim khusus akan melakukan evaluasi cepat untuk melakukan langkah yang diperlukan. Jika ditemukan ancaman serius, anak segera mendapatkan perlindungan sementara, termasuk pemindahan dari lingkungan yang berbahaya. Kombinasi antara regulasi yang kuat, sistem pelaporan yang efektif, dukungan sosial yang merata, serta juga budaya pengasuhan yang egaliter menjadikan Norwegia sebagai salah satu model global dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Meski demikian, sistem ini tetap mengalami evaluasi berkelanjutan, terutama dalam bidang sensitivitas, budaya, dan perlindungan hak-hak orang tua dalam kasus-kasus tertentu, sebagai tercermin dalam jumlah putusan European Court of Human Rights. Karakteristik pengelolaan Norwegia ditandai dengan sistem monarki konstitusional parlementer yang sangat datar dan demokratis, bukan hierarki yang kaku. Raja adalah kepala negara, tetapi kekuasaan politik tertinggi ada di tangan parlementer Stortinget. Hierarki formal ada tetapi bersifat datar, di mana pemimpin puncak menghargai semua posisi dan seringkali berdialog langsung dengan karyawan bawahan, serta keputusan penting diambil secara kolaboratif. Pengelolaan Norwegia. Norwegia saat ini dipimpin oleh Raja Halvard, merupakan kepala negara yang tetapi tidak memiliki kekuasaan politik yang nyata. Kepala pemerintahnya yaitu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Parlementer Stortinget merupakan otoritas tertinggi di Norwegia,
memiliki kekuasaan politik yang paling besar. Pemerintahannya daerah, yaitu negara dibagi menjadi Crown, Flight, dan kota madya, Common Manor, dengan struktur yang dipilih secara langsung dan gubernur mewakili pemerintah pusat. Hierarki. Yang pertama, sistem dasar dan demokratis. Budaya kerja di Norwegia dikenal sangat dasar dan demokratis, di mana semua posisi dihormati. Yang kedua, aksesibilitas pemimpin. Pemimpin puncak dapat dengan mudah berinteraksi dan berdialog dengan karyawan yang di tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga, pengambilan keputusan kolaboratif. Keputusan-keputusan penting seringkali diambil bersama oleh pemimpin puncak dan kelompok pemimpinnya dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai tingkat. Yang keempat, keahlian lebih diutamakan. Seorang karyawan dengan ide baik dan hasil kerja yang baik dapat didengarkan, bahkan terkadang lebih didengarkan daripada pemimpin formal sekalipun. Menunjukkan bahwa hierarki formal kurang berpengaruh dibandingkan dengan kemampuan dan kontribusi nyata. IPM Norwegia pada tahun 2023 sampai 2024 adalah 0,966, menempatkan di posisi kedua secara global setelah Swiss, yang juga memiliki skor 0,967. Skor IPM yang tinggi ini didukung oleh sistem pendidikan yang sangat baik, harapan hidup yang tinggi, dan ekonomi yang stabil yang semuanya berkontribusi pada kualitas hidup penduduk yang sangat baik di Norwegia. GDP atau PDB Norwegia untuk tahun 2023 adalah sekitar 482,31 miliar USD dengan pertumbuhan PDB sebesar 0,48%. Norwegia termasuk salah satu negara terkaya di dunia sebagian berkat industri minyak dan gas serta produk makanan laut. Norwegia secara konsisten menunjukkan kualitas hidup yang sangat tinggi, menduduki peringkat teratas dalam berbagai indeks seperti indeks pembangunan manusia, di mana pada tahun 2021 berada di posisi kedua dengan skor 0,961. Selain itu, indeks lain seperti Leganum Prosperity Index menempati Norwegia di peringkat ketiga. Secara keseluruhan pada tahun 2023 mengukuhkan posisi sebagai negara dengan kualitas